Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam perkuliahan mobile programming. Jadi pada aplikasi berbasis mobile ini saya akan membahas mengenai layouting. Kalau kita lihat di pertemuan kemarin kita sudah membahas banyak mengenai bagaimana Dart, bagaimana penggunaan footer. Yang utama kita masuk di layouting yang sekarang. Inti dari mekanisme tata letak footer ini adalah widget. Jadi di footer ini hampir semuanya adalah widget. Bahkan model tata letak adalah widget. Jadi gambar, icon, teks yang Anda lihat di aplikasi footer ini semuanya adalah widget. Namun hal yang tidak Anda lihat juga merupakan widget. Seperti baris, kolom, dan kisi yang mengatur, membatasi, menyelaraskan widget yang terlihat. Jadi padding, kemudian juga ada margin, bagaimana ini adalah salah satu widget. Intinya adalah widget. Kemudian juga kalau kita telah lebih lanjut, apa itu widget? Kalau kita lihat atau kita sederhanakannya, ini widget ya pada footer. Pada footer ini seluruh tampilan mulai dari tombol, gambar, tag, lace, icon, ya, bahkan satu layar pada handphone ini merupakan sekumpulan dari banyaknya widget yang tersusun, terpasang, berdampingan. Ya. Setiap widget memiliki properties, misalnya kita membuat sebuah tombol, lalu kita ingin agar warna backgroundnya itu hijau dan warna tulisannya putih, lalu teksnya kita tebalkan. Ya, jadi kalau kita lihat pada widget app bar bisa ditambahkan properties. Jadi mulai dari ini adalah widget. Widget bisa ditambahkan properties. Anda bisa masuk misalkan ya. Pertama kali setelah menginstal, minimal setelah Anda menginstal, melakukan instalasi. Ya. Jadi tugasnya ini adalah Anda harus menerapkan apa yang ada di sini. Nanti akan saya tuliskan juga. Jadi ketika Anda melakukan instalasi, ini Anda melakukan import paket Flutter, ya. Anda akan disuguhi di halaman lib main utamanya, di lib main.dart. Ini Anda bisa menghapus semua, Anda bisa mengetikkan void main run app my app. Ya. Ini bisa Anda kopikan juga, mungkin bisa langsung dari developernya ya. Jadi di tutornya itu Anda bisa melakukan mengetikkan first layout. Jadi di Flutter itu first layout. Nanti bisa dikopikan. Ini adalah dasarannya untuk menampilkan hello world. Kalau kita lihat di sini ada scaffold, widget dari scaffold, di mana widget ini membawa aplikasi bar dan juga membawa widget dari center, penulisan di body centernya ini. Di title berarti aplikasi barnya ini kita memberikan properties mulai dari background dengan color dan juga teks yang ada di dalam app bar. Jadi aplikasi bar itu yang ada yang paling depannya itu ya, paling atas gitu. Itu aplikasi barnya. Ini wajib Anda coba dulu nanti. Kemudian yang kedua, ciri dari widget. Widget dari gambar kita bisa pelajari bahwa ciri widget ini hurufnya adalah kapital atau huruf besar ya, depannya. Dia berupa kelas dan pada gambar samping kalau kita lihat widget ini ada di scaffold, app bar, kemudian juga ada teks. Ini adalah salah satu atribut dari salah satu widget dan juga atributnya juga. Color ini juga center ini juga widget dengan tambahan childs text ya. Jadi kalau kita lihat scaffold memiliki properties aplikasi bar, sedangkan pada widgetnya aplikasi bar memiliki properties tile. Ini perlu Anda coba juga nanti. Jadi harus Anda modifikasi. Ini dalam membuat aplikasi nantinya tentu kita akan menggunakan banyak widget ya. Pada Flutter setiap widget umumnya memiliki properties child. Umumnya setiap widget ini memiliki properties childs. Ini mungkin bisa Anda cek ya. Misalkan saya membuat material button. Berarti di dalam material button atau widgetnya material button ini
Ini ada on press, ini sudah pasti action yang akan dieksekusi kemana, gitu ya. Kita kosongi dulu on pressnya. Kemudian kita tambahkan padding, ya. Padding ini adalah jaraknya, jarak antara teks dengan widgetnya button ini seperti berapa. Kemudian juga ada lagi childs-nya, ini adalah teks, di mana teks ini memiliki properties adalah style dari font size-nya. Ini yang perlu Anda buat. Ini coba Anda cek dulu bagaimana jika ini bukan button, bukan teks yang diberi button, tapi button sesungguhnya. Bisa Anda rubah juga nanti. Dan kalau kita lihat di sini ada urutannya, ada container, row, kolom, icon, container, text, icon, container, text, ya. Aplikasi yang baik, aplikasi yang bisa memberikan kenyamanan pada penggunanya. Ini ada positioning size dan widgetnya, ada center size box, kemudian ada container dan juga ada expanded. Ini salah satu positioning dan sizing dalam widget. Dan kalau kita lihat widget yang menempatkan widget lainnya ada pada posisi tengah, ini adalah center. Mengambil ukuran sebesar mungkin pada tempat yang tersedia. Jadi center ini ngambil ukuran sebesar mungkin pada tempat yang tersedia ini seperti apa. Kemudian kalau kita lihat, Anda juga bisa melihat dokumentasi dari API Flutter ini. Ya, akses ini dibaca-baca juga dulu, nanti dicek kira-kira ada hal yang kurang mengerti nggak. Nanti juga akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian juga kalau kita lihat lagi, ada salah satu gambar yang harusnya bisa kita masukkan. Kalau kemarin kita menginputkan gambarnya berupa image JPG, PNG, ya. Di sini saya mungkin mencoba menambahkan gambar SVG. Ya. Gambar SVG ini adalah gambar dengan format vektor. Ya. Artinya ketika gambar ini diinputkan, kita bisa memperbesar ukuran seberapa besar pun itu, namun tetap gambar tidak pecah. Ini adalah kelebihan gambar SVG. Namun Flutter masih belum bisa membaca gambar SVG. Oleh karena itu Flutter perlu menambahkan suatu library atau paket dari SVG itu sendiri. Jadi kalau kalian sudah memastikan bahwa Anda bisa menginstal kemudian menjalankan Flutternya dengan baik, insya Allah nanti bisa dilakukan instalasi paket gambar SVG. Ya. Mungkin juga Anda bisa melihat data paket SVG ini yang ada di sini ya. Saya kirimkan linknya juga, ini nanti di e-learning bisa dibuka juga. Ini salah satu contoh gambar SVG yang bisa Anda coba nanti. Kemudian yang kedua adalah instalasi Flutter SVG. Ya. Saya bilang tadi kalau Anda sudah lancar installnya, minimal instalasi berjalan baik, kemudian dijalankan Flutternya juga langsung baik, harusnya ini sudah terdeteksi. Jadi ada yang namanya Flutter pub. Jadi sebelum melakukan import data SVG, sebelum diimport paket Flutternya, Anda install dulu Flutter SVG-nya, yaitu dengan mengetikkan flutter pub add Flutter SVG. Ketika ini sudah, Anda bisa menambahkan import paket Flutter SVG ini di halamannya main.dart. Satu hal yang perlu Anda pahami lagi. Jangan pernah mengetikkan ini langsung diketikkan mentong sampai selesai, jangan. Jadi ketika sudah diketikkan import, kemudian muncul paket, jadi klik paket yang bawahnya itu, klik enter, kemudian Anda ketikkan lagi huruf pertamanya flu misalkan. Di flu ini kok kemudian muncul lagi sarannya, misalkan Flutter SVG atau Flutter biasa atau Flutter saja. Nah, usahakan Anda ngambil datanya dari situ. Ini bisa lebih baik. Intinya sinkronnya lebih cepat. Kemudian juga ketika Anda sudah mengimpor data ini, Anda bisa menyinkronisasi pada bagian pubspeech.yml. Sama ya, ini di image-nya ini kalau kita mau menampilkan gambar di halaman yang kita tuju, foldernya ya kita nuliskan pubspeech.yml. Ini aja yang kita ubah, gitu ya. Kemudian di sini ada body, save picture, asset, image, gambar dan SVG. Ini adalah salah satu cara menampilkan atau mengimplementasikan dari gambar SVG yang sudah kita download. Misalkan di dalam Flutter saya buat folder lagi namanya image. Saya matchkan image itu dengan pubspeech.yml. Jadi ini yang terdeteksi adalah
image slash kosong artinya semua gambar yang ada di image ini akan dibaca. Jadi kalau saya ketikkan image slash gambar.svg, gambar1.svg ini akan terbaca, tetap akan terbaca, gitu ya. Body svg picture asset image gambar.svg. Ini untuk menampilkan gambarnya. Saya menggunakan body karena tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa properties body ini tadi bisa dibuat untuk banyak hal atau diisi banyak hal, banyak widget intinya gitu. Kemudian kita lihat lagi di home scaffold. Mana ini? Ya. Di home scaffold ini ada aplikasi bar. Ya. Titel di body ya, misalkan tadi ya di body bawah ini ya, setelah aplikasi bar ini bisa dituliskan picture SVG. Hasilnya seperti ini. Kalau yang pertama adalah saya langsung menuliskan body SVG picture asset gambarnya, dia langsung ada di pojok pertama kali. Karena saya tidak menentukan material widget di sini apa, nggak ada kolom, nggak ada row, nggak ada apa-apa. Ya. Kemudian saya juga menambahkan yang namanya center. Ya. Center ini artinya semuanya dia ngambil garis besarnya ini ukuran yang paling besar. Ya. Jadi adalah center childs ya, di dalam center, dalam body center. Ya. Center ini kan widget, di dalam widgetnya ini dia bawa childs, kemudian nulis lagi widget SVG picture. Jadi SVG picture ini dimasukkan di dalam widgetnya childs, maka hasilnya dia berada di tengah-tengah, gitu ya. Kemudian juga kita lihat juga ada lagi size box, ya. Widget yang dapat diatur ukuran tinggi dan lebarnya, tidak memiliki tampilan, ada height, width, ini ya. Jadi di size box ini misalkan kalian bukan lagi membuat center, tapi membuat size hole. Berarti di sini ada childs any widget, semua widget bisa ditempatkan di sini. Kemudian juga ada weight dan height-nya, berapa lebarnya, gitu ya. Berapa lebarnya, berapa, bagaimana warnanya. Nah, ini nanti Anda juga wajib membuatnya seperti ini. Ya. Harapan saya Anda menerapkannya apa yang sudah dijabarkan. Jadi kalaupun nanti kita pertemuan masuk, ya minimal hanya membahas mengenai apa yang sudah dikerjakan di sini. Di sini kita lihat lagi ada home scaffold, aplikasi bar, kemudian ada body, size box, child, SVG, gambar, white, dan juga height. Ini ada size box, ini ada white, height-nya berapa. Berarti ini akan muncul ini. Dia gambarnya size box ini kalau kita lihat ya, memiliki dimensi 240 dan 240. Maka besarnya seperti ini. Kemudian jika kita lihat dia ini ada dimensinya lebih kecil lagi, maka gambarnya lebih kecil. Ini ya. Kemudian juga di kontainer dapat memberikan padding serta margin, bisa diatur bordernya. Kalau tadi size box, sekarang kontainer. Childnya di sini, padding ini jaraknya, ini adalah bordernya. Jadi bordernya ini kalau kita mau buat kotak, ya kotak gini ya. Nah ini kotak ini akan muncul garisnya ini untuk menampilkan seberapa besar garis kotaknya ya. Lebarnya berapa, warnanya gimana. Kemudian juga ini kecil, yang kecil ini padding ini jarak antara, misalkan saya childnya ini adalah teks, berarti jarak antara teks dengan kotaknya, garis kotaknya. Ada padding, margin, decoration. Ini harus Anda coba juga nanti. Hanya saja di sini ada yang satu yang beda, saya masih belum merubah bagian childs-nya ya, SVG-nya. Di sini saya masih menggunakan library lama. Ya, library lama ini tidak bisa ya, tidak bisa dipanggil. Anda bisa menempatkan library yang tadi ya, bisa menempatkan cara pemanggilan yang sebelumnya tadi. Bahkan padding ini bisa kita ukur. Misalkan ke kiri 5, ke kanan lebih besar lagi 50. Ke atas cuma 3, ke bawah 10. Ini kalau kita memberikan custom sepenuhnya terhadap gambar kotak yang kita buat, gitu ya. Kemudian juga ada color, ini color dari bordernya ya. Grand Ancient 5, berarti ini tebalnya 5. Mengatur jarak spesifik. Mengatur jarak spesifik pada tiap tepi. Expand ini membuat ukuran widget jadi fleksibel, mengisi ruang kosong yang tersedia, biasanya digunakan pada layouting row maupun column ya.
Jadi kalau kita lihat expand childs ya, misalkan sini expand childs ini diisi yang tadi ya, diisi yang tadi. Kemudian ada gambarnya, gambar 1, 2, 3. Kemudian juga kita tambahkan jika gambarnya 4, maka otomatis dia akan lebih mengecilkan ukurannya secara otomatis. Gitu ya. Ini menggunakan expand. Dan kalau kita lihat layouting dasarnya ini ada row dan column dan wrap. Jika row menata letak widget secara horizontal atau baris straight ini ya. Kemudian kalau properties, children widget yang akan ditata letaknya. Main axis element ini perataan widget dalam sumbu horizontal, dan cross axis element perataan widget dalam sumbu vertikal. Ratakan widgetnya. Ini perlu dicoba juga nanti ya. Misalnya dari row main axis elementnya apa yang mau diisi apa di sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat sini, misalkan di sini ada row children size box, pakai 2 size box, di mana size box pertama ukurannya 150, kedua, yang kedua 75. Ini terlihat gabung karena kita tidak menambahkan border ya, untuk size boxnya. Kalau kita tambahkan border ini akan terlihat seperti apa sebenarnya kotaan kita ini seberapa besar gitu ya. Ini akan terlihat. Kemudian juga ada lagi main axisnya, di mana di sini juga ada yang besar di sini, kemudian yang kecil. Ya, axis end, axis start. Ya, jadi di elemennya ini yang terakhir sebelah mana ya? Main axis element ya, end ya. Yang N ini yang terakhir ini dia ada di akhir, kemudian juga yang start ada di depan ya. Ini kalau kita tampilkan ini yang besar dulu, kemudian yang kecil. Nah, sampai sini ada suatu hal yang perlu Anda catat baik-baik, bahwa perkuliahan sekarang ini modelnya adalah ada media pembelajaran, ada video pembelajaran, dan kita di pertemuan kita tinggal langsung mempraktekkan. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan, kalau sudah berarti dianggap selesai perkuliahan itu ya. Jadi terima kasih untuk waktunya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Untuk tugasnya bisa dilihat di e-learning ya. Jadi membuat suatu layout dengan menggunakan box size ya, misalkan dari box size-nya A, B, C, ini bentuknya seperti apa, kotaknya seperti apa, penataannya yang baik dan benar gitu. Ini adalah yang harus Anda buat. Terima kasih untuk waktunya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.